Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar geologi teknik, yang mana dasar-dasar geologi teknik ini juga sudah dibahas di video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya juga sudah saya membahas sedikit tentang dasar-dasar geologi teknik. Baiklah, mari kita lihat penjelasan yang selanjutnya. Yaitu yang pertama ada aspek-aspek geologi teknik. Aspek-aspek geologi teknik di sini terdapat 4. Yang pertama ada petrologi, yang kedua geologi struktur, yang ketiga geomorfologi, dan yang keempat yaitu ada paleontologi. Yang dimana yang pertama petrologi ini biasanya aspek-aspek yang berhubungan dengan petrologi yaitu adalah tentang batuan. Yang mana batuan di sini kita harus mencari batuan dasar atau bedrock atau batuan yang keras, yang mana batuan yang keras ini atau yang kuat dapat menahan kondisi bangunan atau konstruksi yang kuat di atasnya atau kondisi konstruksi yang berat di atasnya. Jadi batuan dasar ini berfungsi sebagai pondasi di bawah permukaan. Terus yang kedua itu adalah hubungan dengan geologi struktur. Geologi struktur ini biasanya berhubungan dengan patahan ataupun struktur. Hindarilah pembangunan infrastruktur ataupun konstruksi yang mana dilewati atau diindikasikan berada pada jalur sesar atau patahan, agar dapat meminimalisir atau bisa mencegah terjadinya yang namanya kerusakan atau korban jiwa. Contohnya dalam proses pembangunan jalan, hindarilah daerah-daerah yang diindikasi yaitu dilewati oleh jalur sesar. Karena apa? Jika daerah tersebut dilewati oleh jalur sesar, maka kondisi jalan yang akan dilewati yaitu akan mudah rusak dan akan membahayakan bagi pengguna jalan dalam berkendara. Yang ketiga itu ada geomorfologi. Geomorfologi ini biasanya berhubungan dengan keadaan topografi sekitar. Pilihlah lokasi yang aman, hindarilah pembangunan di daerah atau di bawah tebing, curam, atau membangun konstruksi di daerah miring. Agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya bencana alam, yaitu berupa gerakan tanah atau gerakan massa, yang mana bangunan itu akan tertimpa oleh reruntuhan tebing yang ada di atasnya, atau bangunan tersebut akan mengalami yang namanya longsoran ke bawah. Yang keempat itu ada paleontologi. Di sini biasanya paleontologi berhubungan dengan fosil, berhubungan dengan umur batuan suatu daerah. Maka lihatlah jenis batuan yang terbentuk pada zaman sebelumnya, atau dapat melihat pada legenda pada peta geologi agar dapat dijadikan bahan sebagai bahan referensi kita dalam membangun sebuah infrastruktur ataupun sebuah konstruksi. Jadi itu merupakan penjelasan dari aspek-aspek geologi teknik. Yang berikutnya itu ada syarat konstruksi yang aman secara teknis. Jadi geologi teknik ini tidak pula lepas dalam melakukan yang namanya pembangunan yang harus memenuhi suatu standar yang mana harus stabil dan kedap. Yang mana pengertian dari stabil itu meskipun ada gerakan maupun gerakan tanah ataupun bencana alam, bangunan akan tetap bertahan ataupun kokoh, yaitu diakibatkan bisa akibat dari deformasi ataupun gempa bumi. Jadi itu adalah pengertian stabil. Arti dari stabil itu intinya yaitu bangunan akan tetap bertahan jika dipengaruhi oleh deformasi ataupun gempa bumi. Yang kedua itu ada kedap. Kedap itu berhubungan biasanya dengan kondisi keairan, implikasi terhadap air atau keairan, kadar air, porositas, permeabilitas ataupun kekerasan. Jadi itulah syarat konstruksi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada harus stabil dan juga ada harus kedap. Yang berikutnya ini adalah contoh kerusakan bangunan yang tidak stabil. Jadi bangunan ini mengalami yang namanya deformasi ataupun gempa bumi, tembok pada suatu bangunan mengalami yang namanya retak. Dan ini pastinya akan dapat membahayakan korban jiwa. Dan yang berikutnya itu ada parameter geologi teknik. Di sini parameter geologi teknik ada 4, sama hubungannya dengan aspek-aspek geologi teknik tadi. Yang pertama ada morfologi, yang kedua ada batuan penyusun,
ketiga struktur geologi, yang keempat ada kondisi keairan. Yang pertama ada morfologi, yaitu sama halnya seperti tentang geomorfologi, yaitu berhubungan dengan kemiringan lereng ataupun elevasi. Yang kedua ada batuan penyusun, itu berhubungan yang pertama tadi ada petrologi, yaitu klasifikasi batuan, yang mana lebih diutamakan bangunlah atau carilah batuan dasar atau bedrock, itu batuan yang kuat atau batuan yang keras. Yang ketiga itu ada struktur geologi, itu seperti halnya pada aspek-aspek tadi, yaitu berhubungan dengan geologi struktur, yaitu hindarilah zona sesar ataupun bidang lemah. Yang keempat itu kok ada kondisi keairan, yaitu bisa menyebabkan namanya amblesan, yang tadi adalah bangunan harus kedap dan stabil. Nah, ini adalah contoh aplikatif dari yang video sebelumnya, yaitu dari parameter geologi teknik. Jadi ini adalah aplikatif dari parameter geologi teknik. Yang pertama yaitu ada kondisi keairan, yang mana di sini menyebabkan yang namanya kegiatan gerakan massa atau amblesan. Jadi pilihlah lokasi dengan kondisi yang memiliki batuan yang keras, sehingga batuan yang keras itu dapat menahan beban di atasnya agar ketika air hujan datang tidak akan terjadi yang namanya amblesan. Yang kedua, contoh aplikatif yang kedua yaitu berhubungan dengan geomorfologi. Janganlah pilih pada daerah yang curam atau berada kemiringan elevasi yang sangat curam. Itu akan membahayakan dalam sebuah konstruksi yang akan bisa menyebabkan yang namanya gerakan massa atau gerakan tanah. Contoh aplikatif yang ketiga yaitu di sini berhubungan dengan yang namanya geologi struktur. Di sini jika kita lihat ada bangunan atau ada kondisi tanah yang berada di atas dan ada yang berada di bawah, yang mana pada awalnya tanah ini sejajar. Akibat dari adanya aktivitas struktur tadi ataupun bidang lemah, tanah ini bergeser ke bawah atau turun ke bawah. Jadi hindarilah zona-zona sesar atau zona-zona patahan. Terima kasih, sekian video dari dasar-dasar geologi teknik. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.